Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Oke teman-teman, dilanjut lagi untuk menjawab pertanyaan seputaran gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau menjawab dari akunnya Kay Official ya. Jadi ini adalah jawaban apa yang pernah saya alami ya teman-teman, dan murni pengalaman pribadi saya ya. Saya sore tadi ke pasar, pas saya lagi di toko peralatan sekolah, saya kok tiba-tiba merasa mual, perut bawah rasanya mules, badan jadi lemas amat sangat. Alhamdulillah banyak orang yang menolong saya, sampai yang punya toko sibuk ngolesi badan saya pakai minyak angin, ngasih air putih hangat. Saya sampai ngerasa nggak enak hati karena sudah menyusahkan. Tapi alhamdulillah saya sedikit membaik dan kuat untuk berjalan pulang. Terus terang baru kali ini loh saya mengalami asam lambung naik separah ini. Biasanya cuma nyesek di dada, sakit di dada kiri atau pusing. Badan rasanya capek, nggak sampai lemes, nyaris pingsan seperti tadi sore. Menurut saya sudah baikan. Tapi mungkin karena saya makan daging sapi dan buah salak jadi kambuh lagi. Karena kemarin malam ulu hati saya sakit luar biasa, sampai saya nggak kuat ngapa-ngapain. Sekarang dada saya nggak sakit atau sesek, tapi rasanya ada detakan di dada kiri. Mungkin itu gas yang naik ke atas, tapi belum sampai di tenggorokan ya. Oke ya teman-teman ya. Untuk kondisi seperti ini ya, teman-teman bisa bedakan ya. Atau teman-teman sudah mulai bisa memahami diri teman-teman bahwa untuk makanan ya, untuk makanan harusnya teman-teman itu sudah bisa membedakan ya, mana nih yang cocok buat saya dan mana nih yang nggak cocok buat saya, atau mana nih yang kira-kiranya ini bisa memicu gitu ya teman-teman ya. Kita kan punya apa namanya ya, kita punya kecocokan masing-masing itu berbeda gitu ya teman-teman. Jadi bisa saja cocok di saya dan tidak cocok di teman-teman. Ada juga untuk yang nggak cocok di teman-teman terus cocok di saya, itu ada juga ya. Tapi kalau saya ya, kalau saya itu yang apa namanya, yang punya potensi besar bikin itu kumat ya. Contoh misalkan kayak buah ya, kalau salak, saya terus terang itu kalau buah salak waktu itu saya itu hindari sepenuhnya gitu. Dan saya belum waktu itu tuh belum belum ini apa namanya, berani mencoba makan salak gitu ya, karena saya dulu pada saat waktu masih belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini, salak juga menurut saya itu nggak cocok gitu, karena dalam kondisi saya itu waktu itu dulu menurut saya itu normal ya, masih normal itu saya makan salak, kalau habis makan salak itu nyel-nyelan gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu nyel-nyelan, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, mual gitu ya, mual, jadi kayak gini langsung kayak naik di sini, terus ulu hatinya itu terasa sakit gitu ya. Itu dulu saya itu seperti itu. Jadi pada saat terkena gangguan asam lambung pun saya menghindari buah itu ya teman-teman. Nah ini ada juga ya, karena memang apa yang disampaikan ini adalah habis makan salak dan makan daging ya. Nah kemungkinan ini belum cocok. Jadi pada saat mengalami hal seperti ini ya teman-teman ya, memang efeknya itu untuk sensasi di fisik itu biasanya itu ya, ada yang langsung, ada yang sehari berikutnya atau 2 hari, bahkan 3 hari berikutnya baru ada efek gitu ya teman-teman ya. Nah kalau yang terjadi seperti ini ya, seperti yang pernah saya alami dulu waktu itu, saya itu pergi kemana kalau nggak salah itu, saya itu pergi ke apa namanya, Indomaret gitu ya, Indomaret toko gitu ya. Nah di situ itu saya sudah merasa baikan, saya sensasi itu sudah mulai hilang lah, jarang gitu ya, jarang nongol ya, saya sudah merasa baikan. Tapi memang saya masih ada rasa cemas, itu saya akui itu ya, masih ada gitu ya teman-teman. Walaupun saya itu sudah berani bepergian gitu ya, sudah berani bepergian gitu, sendiri juga berani, kalau sekedar ke Alfamart atau ke Indomaret gitu, saya itu udah berani ya teman-teman ya. Tapi saya itu benar-benar belum bisa mengatur pola pikir saya atau mengatur kecemasan saya waktu itu ya teman-teman ya. Jadinya waktu itu saya pernah ada kejadian, jadi saya dari rumah udah oke, nggak masalah gitu ya teman-teman, oke nggak masalah. Nyampe ke sana gitu ya, biasa saja gitu, biasa saja. Tapi setelah saya itu muter-muter nyari barang gitu ya, terus saya mau bayar, terus lihat antrian banyak. Nah di situ entah kenapa ya, itu tiba-tiba pikiran itu muncul ya. Pas awalnya itu saya kerasa gimana ya, kayak ada rasa nggak nyaman gitu ya di fisik saya, itu ada rasa nggak nyaman.
terus seperti ketangkap oleh pikiran saya gitu ya, ketangkap oleh pikiran saya, terus saya pikirkan gitu, waduh ini kenapa. Nah itu menurut saya itu terpicu dari situ gitu ya teman-teman ya. Jadinya untuk apa namanya serangan bukan serangan ya, untuk apa namanya, untuk kondisi seperti ini ya, ketika kita merasakan sesuatu, merasakan sensasi di fisik, lalu kita itu langsung pikirkan ya teman-teman ya, itu akan bisa menjadikan energi kita itu cepat habis gitu ya. Karena apa? Begitu kita pikirkan, itu kita langsung kecemasannya itu akan timbul gitu ya. Begitu kecemasannya itu timbul ya, itu terus terasa seperti energinya itu habis, lemes gitu ya teman-teman ya. Badannya itu lemes, terus nggak enak, terus seperti pusing, seperti kayak mau pingsan, pokoknya nggak genah-genah. Dan pada saat itu saya itu udah nggak jadi antri ya teman-teman, saya langsung keluar ya, langsung keluar, walaupun nggak sampai, maksudnya sampai seperti yang disampaikan ini ya, tapi saya waktu itu wah bener-bener nggak karu-karuan, rasanya itu nggak karu-karuan, udah pusing, keliengan, udah seperti kayak mau pingsan gitu ya. Udah saya keluar, pas saya di atas motor, saya coba tenang, saya coba tenang, saya coba tenang ya, tarik napas gitu ya, tarik napas, keluarkan, pokoknya saya coba akan tenangkan diri saya, tenangkan diri saya. Sampai kurang lebih sekitar 20 menitan saya sudah mulai tenang lagi ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ya teman-teman, apa yang terjadi di akunnya KI Official ini ya, mungkin ada sedikit apa namanya sama ya, sedikit beda ya, tapi mungkin sama lah ya, sama tapi ada perbedaannya itu sedikit gitu ya. Jadi kemungkinan itu memang ada nggak cocok di makanan ya, dan itu menimbulkan sensasi ya. Dan sensasi itu kan tidak langsung hilang pada saat sensasi pertama datang ya. Jadi keesokan harinya pun biasanya akan disertai dengan kemunculan sensasi lagi, atau yang dinamakan itu kita dicolek oleh sensasi. Nah, pada saat kita dicolek oleh sensasi dan kita itu meresponnya dengan kecemasan, itulah yang biasanya itu mengakibatkan pikiran itu seperti langsung blank, pusing, geliang, berkunang-kunang, seperti mau pingsan, lemes, dan kalau orang lihat kita itu seperti langsung pucat. Karena apa teman-teman? Ya karena energi kita itu terserap dengan, aduh kok rasanya begini ya, nggak enak. Terus kita itu pikirkan, terus setelah kita pikirkan itu, kita itu membayangkannya itu yang enggak gitu ya teman-teman, yang enggak. Nah itu akan cepat sekali itu ya, energi kita itu habis ya. Itu yang saya alami itu seperti itu ya. Walaupun pada saat pertama itu saya itu belum bisa memahami kenapa ini saya seperti ini ya. Tapi seiring berjalannya waktu dengan kejadian-kejadian yang saya alami, ya saya simpulkan itu seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu merasakan hal seperti ini ya, ketenangan itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah merasa membaik, sudah bisa beraktivitas lagi, tapi teman-teman itu secara tidak langsung ya, teman-teman itu belum apa namanya, belum bisa mengendalikan kecemasannya gitu ya teman-teman. Kadang kalau ada sensasi nyolek itu bisa menjadi pemicu ya, pemicu menjadikan kita itu limbung gitu ya teman-teman, menjadikan kita itu limbung seperti mau pingsan, terus keliengan, pokoknya nggak enak lah gitu ya teman-teman, rasanya itu seperti itu ya, saya pernah merasakan ya, pokoknya nggak enak gitu ya, shock gitu ya, lemes, nggak ada tenaga gitu ya, pokoknya nggak enak seperti itu ya. Nah untuk menanggulanginya seperti apa ya teman-teman ya, usahakan teman-teman kalau memang ada makanan-makanan yang belum cocok ya, jangan dulu lah ya teman-teman ya, karena teman-teman sendiri nanti yang akan merasakan gitu ya sensasinya gitu ya. Nah ini penting sekali juga ya, ketika teman-teman itu muncul sensasi dan teman-teman itu sudah merasakan membaik gitu ya, dan itu muncul sensasi ya, anggap saja itu oh nggak apa-apa, mungkin saya tadi apa namanya kebanyakan makan ini, atau mungkin saya tadi belum makan, atau mungkin saya tadi makannya kurang. Nah itu seperti itu aja ya teman-teman. Tapi ketika muncul sensasi, kita langsung aduh ini kenapa lagi kok datang lagi, aduh ini kenapa lagi kok datang lagi, itu itu akan menyebabkan energi kita itu akan langsung cepat terkuras gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu merasakan sesuatu hal yang aneh atau sesuatu hal yang mungkin tidak biasanya, saya sudah membaik kok tiba-tiba saya itu begini gitu ya, teman-teman langsung tetap tenangkan gitu ya, jangan mau dikuasai oleh apa namanya pikiran-pikiran yang negatif gitu ya teman-teman ya. Makanya di sini penting sekali afirmasi positif ditanamkan ke alam bawah sadar kita ya, bahwa kita itu kuat,
kita itu bisa, kita itu sehat gitu ya teman-teman ya, supaya pada saat-saat seperti ini ya afirmasi positif itu yang sudah tertanam di alam bawah sadar kita itu muncul. Jadi ketika muncul sensasi biasa kemarin juga seperti ini kok, nggak apa-apa gitu, biasa ini ada dicolek sensasi gitu ya. Tapi kalau teman-teman ketika muncul sensasi seperti ini ya, terus teman-teman ditambah lagi memikirkan, aduh kenapa ini lagi seperti ini lagi, aduh kok kemarin sudah nggak ada kok ini muncul lagi, yakin itu teman-teman itu malah justru akan semakin menyerap energi yang berlebih gitu, dan bikin kita itu langsung drop lagi, lemes lagi, dan itu kita seperti akan mengulang kembali gitu ya teman-teman ya, akan bingung lagi, ini dari mana sih, kenapa saya bisa begini, kemarin saya sudah enakan kok sekarang begini lagi gitu. Jadi yang terpenting ya teman-teman, ketika merasakan hal seperti ini tetap tenang ya. Teman-teman coba ketika muncul sensasi itu langsung dijawab aja lah sama diri kita sendiri gitu ya, yaitu yang afirmasi positif yang sudah kita tanamkan di alam bawah sadar kita ya. Ketika muncul sensasi langsung aja, wah ini sudah biasa, kemarin saya juga mengalami hal seperti ini, itu nggak biasa. Jadi nanti akan terbiasa, ketika dicolek sensasi wajar, biasa, dan nanti kita itu akan tetap tenang gitu ya, walaupun ada sedikit cemas tapi nggak berlebih gitu ya teman-teman ya. Jadi orang dalam gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan memang boros energi ya. Artinya penyerapan energi yang begitu banyak, tapi kita itu masih dalam gangguan asam lambung yang belum maksimal penyerapan ya dari semua makanan yang kita makan, itu penyerapan dari gizinya, nutrisi yang menjadikan energi gitu, itu belum maksimal, tapi kita pakainya itu terlalu banyak dan terlalu berlebihan ya, pastinya itu akan berefek kepada tubuh kita, bahkan kepada pikiran kita gitu ya teman-teman ya. Kadang berpikirannya aneh-aneh, dan ini kenapa dan itu kenapa, itu menurut saya itu sudah hal yang umum ya rasakan oleh penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi teman-teman tetap semangat ya, tetap sabar dan tetap telaten. Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya bisa sembuh, dan insya Allah teman-teman juga akan sembuh ya. Tetap telaten, jalani 3P secara konsisten ya, step by stepnya, tahap demi tahapnya, pelajari dan amati, karena teman-teman sendirilah yang nanti akan bisa mengamati perkembangan dari teman-teman, dan teman-teman akan yang bisa mengamati mana yang cocok buat teman-teman, mana yang baik buat teman-teman, mana yang nggak baik buat teman-teman. Nah gitu ya. Pokoknya teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat, jangan putus asa ya. Insya Allah teman-teman nanti juga akan membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu ya teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.